Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Di pagi yang teduh dan cerah ini saya berharap suasana hati kita juga dipenuhi dengan ketenangan dan kegembiraan. Saat ini kita kembali ada dalam program persekutuan doa pagi. Dan saya masih akan melanjutkan dengan membahas bagian demi bagian doa Bapa kami. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah, cerah. Kami bersyukur untuk saudara-saudara yang sudah terbangun dan siap untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang baik di mana kami boleh belajar tentang doa Bapa kami secara berseri. Biarlah kesempatan ini dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengawali dengan membaca Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Dan pada hari ini kita akan membahas secara khusus ayat yang ke-13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam kesempatan pagi ini, saya akan mengulang membaca ayat 13 bagian A. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada beberapa hal yang dapat kita angkat dari bagian ayat ini. Tentu saja ayat ini merupakan kelanjutan dari permohonan doa kita. Permohonan yang pertama yaitu tentang meminta makanan, sandang pangan yang cukup untuk satu hari. Yang kedua, meminta pemulihan atau rekonsiliasi hubungan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Dan pada bagian yang ketiga ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk boleh meminta dijauhkan dari pencobaan, dilepaskan dari perkara-perkara yang jahat. Di sini kita melihat bahwa pencobaan merupakan sesuatu yang perlu dihindari. Tetapi ayat ini mengatakan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Nah, ini bukan berarti bahwa Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan. Lalu kita minta, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Tidak. Tidak demikian. Karena pada hakikatnya Tuhan tidak pernah mencobai umatnya.
Jadi permintaan ini adalah permohonan kita kepada Tuhan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Tetapi sebaliknya juga agar kita jangan membawa diri sendiri ke dalam pencobaan dengan menginginkan hal-hal yang beraneka macam, hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga permohonan berikutnya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di sini kita meminta kepada Tuhan agar ketika kita dalam tanda kutip dibuli, dijahati oleh orang lain, oleh pihak-pihak tertentu, kita dapat bertahan, tidak membalas kejahatan itu. Atau dihindarkan sama sekali dari kondisi yang membahayakan diri kita itu, kejahatan. Tetapi pada sisi yang lain kita juga meminta kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari yang jahat dalam arti supaya kita tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Tidak melakukan kejahatan kepada sesama. Itulah arti permohonan doa ini. Nah, bagaimana penerapan permintaan-permintaan doa kita kepada Tuhan? Dalam persekutuan-persekutuan doa yang kita lakukan, seringkali ini dijadikan sebagai ajang untuk meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Persekutuan doa isinya adalah permohonan-permohonan yang banyak kepada Tuhan. Tetapi kita diingatkan pada 3 hal bahwa permohonan kita boleh menyangkut tentang sandang pangan, boleh menyangkut tentang perelasian, tetapi juga boleh menyangkut tentang kebersihan diri. Terhindar dari cobaan, juga tidak mencobai diri sendiri, tidak mengalami kejahatan, dihindarkan dari kejahatan, tetapi juga tidak berbuat jahat. Berbicara soal pencobaan, kita ingat Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Diminta untuk menunjukkan kuasanya, mengubah batu menjadi roti. Diminta untuk menjatuhkan diri dari atas hubungan bait Allah supaya Allah menyuruh malaikat-malaikat menatang dia. Diminta untuk menyembah iblis agar dapat segera dan dengan mudah mendapatkan seluruh harta kekayaan, seluruh kota, dunia ini menjadi milik Yesus. Tetapi Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan yang demikian. Nah, karena itu penerapan buat kita ketika kita minta dijauhkan dari pencobaan ialah supaya kita kuat, supaya kita dapat terhindar dari jebakan pencobaan, supaya kita tidak tamak, tidak rakus, tidak mau pamer kekuasaan, tidak mau menunjukkan kehebatan diri kita, dan banyak hal yang lain. Demikian juga, saudara-saudara, ketika kita meminta dijauhkan daripada yang jahat, ya, bukan hanya berarti kita terhindar, ya, lolos dari orang-orang jahat di sekitar kita. Tetapi, biarlah kita juga tidak melakukan kejahatan. Sebab seringkali kita memang ada dalam situasi terjepit di mana orang-orang lebih kuat, lebih berkuasa dari kita dan bisa menekan kita. Tetapi ada saatnya
kita dalam posisi di atas angin. Kita dalam posisi yang menang. Kita dalam posisi yang penuh dengan kesempatan untuk menekan orang lain, untuk menjahati orang lain, untuk menipu orang lain, atau juga untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain. Ini ada kesempatan nih. Mungkin kita ada eh, teman yang banyak, ya, sehingga membela kita, kita bisa membalas orang yang pernah melakukan kejahatan pada kita. Nah, diharapkan dengan berdoa, jauhkanlah kami daripada yang jahat, kita juga tidak melakukan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, itulah beberapa hal yang dapat kita maknai dari permohonan doa kita seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kesempatan yang lain. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita. Selamat melanjutkan beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita akan memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang mengikuti persekutuan doa pagi ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hari ini sebagai hari sukacita bagi mereka. Apapun yang diusahakan dan dikerjakan kiranya mendatangkan hasil yang menjadi berkat Tuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKI Cimahi, Tuhan menolong agar supaya jemaat boleh tetap menjalankan aktivitas kehidupannya dari rumah masing-masing dan tetap menjaga persekutuan antar anggota jemaat lewat berbagai cara, tetap menjaga persekutuan sebagai gereja Tuhan dengan tetap setia mengikut Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, majelis jemaat, para pelayan, mulai dari komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, dan komisi-komisi yang lain. Tuhan memberkati pelayanan bentuk baru yang dilakukan pada masa-masa pandemi ini. Biarlah pelayanan-pelayanan bentuk baru yang dilakukan oleh komisi-komisi juga dapat menjangkau setiap anggota jemaat berdasarkan kategori usia yang dilayaninya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat dalam menata kelola pelayanan. Biarlah Tuhan juga menolong agar supaya pada masa ini majelis jemaat diberi hikmat untuk melakukan apa yang baik dalam pandangan Tuhan, apa yang baik dalam meneruskan Injil dan kabar keselamatan, apa yang baik dalam menyalurkan kasih dan damai sejahtera Tuhan kepada sesama kami yang mengalami dampak dari pandemi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah pemerintah juga diberi kemampuan untuk dapat mengatasi masalah ini, baik dari segi kesehatan maupun juga dari segi bantuan sosial maupun juga dari segi-segi yang lain, sehingga masyarakat Indonesia pada saatnya boleh terbebas dari pandemi ini. Itulah ya Tuhan seluruh doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.